ikut kan? Dah. Bunda mungkin untuk persiapan Idul Adha sendiri seperti apa nih? Ya sama seperti tahun-tahun sebelumnya. Ya potong sapi banyak, berkah karena kan yang membutuhkan juga banyak, yang mau juga banyak. Jadi kita kali ini juga alhamdulillah masih sama gitu potong sapinya. Mempersiapkan berapa? Yang disiapkan ya pastinya sapinya ya. Sudah ada berapa nih Mas Adam? Apa? Sudah ada berapa? Rencana sapi mau yang berapa ekor nih? Insya Allah 5 masih sama, cuman ada beberapa sapi yang aku alokasikan, jadi nggak semua dipotong di rumah. Yang satu aku alokasikan ke Ustadz Suki, terus yang satunya lagi ke masjid, ke tempat anak yatim, terus yang 3 potong sendiri. Bunda, apa sih rasa syukurnya? Ini kan tiap tahun kayaknya Bunda selalu bisa gitu. Excited ya, alhamdulillah karena rezekinya kan banyak, dia punya rezeki, aku punya rezeki ya, jadi ya kita gabung, jadi sedekahnya banyak gitu. Itu memang selalu 5 ekor di setiap. Enggak, tahun-tahun sebelumnya sempat 3, terus ada beberapa kambing, terus sebenarnya juga banyak ya, cuman karena sapi-sapi ini kan suka dialokasikan ke masjid, ada yang Muhammadiyah, ada yang ke NU, ada yang ke LDII, ada kemana, beberapa suka alokasikan, jadi saya nggak pernah kurban di rumah, tapi aku taruh aja, titip-titipin gitu. Jadi ada ke tempat pondok pesantren atau anak yatim gitu ya, suka aku alokasikan ke sana gitu. Cuman beberapa tahun terakhir aku suka tanya Ivan, Mas Ivan, ini sapi-sapinya mau dikemanain, mau tetap dialokasikan, potong sendiri mah pengen lihat gitu. Jadi udah, jadi kalau 3 tahun terakhir ini ya udah 3 tahun ya, ini minta, kemarin juga ini sapinya banyak banget, aku bilang gitu, kalau motong kebanyakan juga nggak ini, takutnya kesorean gitu, jadi nggak usah banyak-banyak, ya udah sebagian dialokasikan aja mah, tapi sebagian di ngek sendiri gitu. Ya Malah udah, permintaan Ivan suruh papa aja yang motong mau. Tapi komunikasi dengan Mas Adam gimana sih untuk ketika ini kurban sekian, terus kemudian harus dikemanain tuh? Mas Adam tuh suka diem aja, dia mah mau berapa sapi pun juga dia nggak pernah apa, itu semuanya diserahin ke aku gitu. Cuman ya kalau misalkan berapa sapi yang kita ini, berapa yang kita beli gitu, ya udah aku kasih tahu semua. Tapi kan pengeluaran harus jujur ya sama suami, karena suami juga kan kerja yang ngasih duit ya, jadi ya udah terbuka yang segini gini, oh ya wes, ya udah gitu aja. Aku cuman bilang ya potong berapa aja, potong apa aja terserah, pokoknya jangan aku yang dipotong gitu. Bobotnya berapa sih Bunda yang Nentukin? Insya Allah sih di atas 1 ton semua gitu. Jadi yang jelas tuh kalau aku ngitungnya bisa untuk dapat berapa ribu kakak gitu, artinya sebagian di daerah aku udah kebagian gitu. Itu sih. buat pilih sapinya sendiri, kemarin milih sendiri atau gimana? Iya, aku biasanya kan pergi ke kandangnya ya, milih gitu. Terus benar-benar udah sah belum dijadiin korban gitu. Kebetulan aku beli di tempat yang udah dipercaya sih, biasanya sama Mbak Elsa gitu, ya udah sama dia aja. Dan aku juga belinya sama Mas Adam juga nggak langsung brok berapa ratus juta gitu, nggak. Jadi ada rezeki Mbak, aku transfer berapa 100, ada 50, kadang 25, kadang juga 50 Mbak, 50 lagi ya. Ini ada step 1, step 2, step 3. Kalau udah ngumpul, udah nggak banyak nih, udah 500 nih gitu. Oh ya udah, mau dijadiin berapa gitu, jadiin 4. Oh berarti kurang duitnya, ya udah harganya sapi segini. Gitu aja sih aku mah. Gitu. Dan spesialnya juga dengan memberangkatkan dan haji. Iya, kalau aku memberangkatkan haji sebenarnya udah dari tiap tahun ya. Cuman ada yang pertama kali aku berangkatin di tahun 2002, 2003, baru berangkat 2 tahun yang lalu. Jadi bertahap, jadi tiap tahun berangkat. Ya. Banyak yang nunggu antrian, jadi tahun-tahun yang 10 tahun yang lalu baru berangkat. Kalau yang 20 tahun yang lalu itu udah berangkat berapa tahun kemarin gitu. Jadi alhamdulillah udah berangkat haji semua gitu. Cuman yang terakhir ini agak rewel gitu. Udah berapa orang ya? Udah nggak kehitung ya. Jadi ada kira 3-4 orang yang nyisa. Yang kemarin tuh hajinya sampai molor, nggak tahu ini. Katanya tahun 2006, 2007. Kita lihat nih. Kalau mundur lagi emang berarti kebangetan 2026. Itu namanya ya. 2026, 2027 katanya berangkat tuh.
Jadi kita tunggu aja. Tapi kalau umroh mah tiap tahun. Kebahagiaan apa Artinya sih untuk- yang dirasakan ini sama Mas Adam ketika Ya apa ya, suka puasan aja sih, karena dengan rezeki yang berkah, yang banyak, terus bisa memberangkatkan orang umroh itu kan juga mimpi mereka ya, yang kita bisa jadikan nyata, itu ada kebahagiaan tersendiri aja gitu. Lagian juga kita ngumpulin rezeki, mati juga nggak dibawa ya, yang penting anak sudah kita siapin, terus sisanya buat kita masa tua, buat kita jalan-jalan, buat kita happy, bolehlah disedekain buat umroh, buat haji kayak gitu. Karena itu kan mimpi setiap orang manusia muslim ya gitu. tapi itu pertama kali yang pengen ngumrohin waktu awal karyawan itu siapa sih Mas? Dari Mas Adam sama Mbak Ainun? Dua-duanya Terinspirasi oleh apa tuh Mbak? nggak ada sih terinspirasi, karena kebanyakan kalau orang muslim mah impian terindahnya ya pasti nonton Al-Haram gitu, ke sana lihat Mekah gitu. Ya udah. Kalau yang lain-lain mah dikasih hadiah mau 100 juta, 5 juta, 5 perak juga. Maksudnya gitu-gitu aja lah gitu. Bar duit ente ya wes hilang lah gitu. Tapi kalau pergi ke Mekah itu kan jadi kenangan yang indah ya gitu. Mendapatkan keajaiban nggak sih dengan dengan semua kebaikan yang Iya, itu kan keajaiban ya. Kita kan usianya juga udah banyak, rezeki nggak pernah surut. Terus alhamdulillah kita udah 30 tahun pernikahan, dikasih anak yang soleh, yang berbakti, dan apa ya, yang dicari apalagi gitu ya. Cuman ibadahnya kita aja harus tebelin gitu, supaya nanti kalau minta doa itu wah gitu biar dapat banyak ya Pak. Ya, udah, oke, udah. untuk anniversary gimana nih 30 tahun pernikahan Adam sendiri? Ya 30 tahun ya banyak lah. Lama 30 tahun gitu ya. 30 tahun. Mas Adam sendiri apa yang dirasakan kan Apa? kayaknya sebagai pemimpin Ya karena aktivitas kita yang padat sepertinya nggak berasa 30 tahun, karena hari-hari kita lalui dengan ya happy aja gitu loh. Namanya rumah tangga, permasalahan pasti ada ya, semua rumah tangga. Cuman ya kalau bisa kita bawa happy aja lah. Kita selesaikan kalau ada masalah dengan sebaik-baiknya, itu aja sih. Mbak Inul, tapi sekarang banyak yang bilang makin artisnya ke Mas Adam banget. Sekarang makin tenarnya ke Mas Adam. Gimana? Dia jadi Kok tahu, kok pada tahu ya? banyak, jadi banyak job nih Mas Adam kan kayaknya. Ya alhamdulillah, sama-sama aja. Tapi Mas Adam sendiri udah merasa kayak lebih di atas sang istri kah atau gimana? Wow, emang? Alhamdulillah gitu, ada yang bisa bantu aku nyariin kerjaan, dikasih rezeki yang luar biasa ya. Selain jadi bapak yang baik, rezekinya tumpah rueh gitu. Walaupun sebenarnya dompetnya dia kosong. Gimana tuh Mbak? Ya diambil sini semua. Tapi juga dengan sederhana untuk anniversary-nya mungkin Iyalah, di rumah makan Padang aja. Kalau mewah-mewah sayang juga duitnya, kan orang lagi suasana lagi tidak kondusif melihat kayak gitu. Kalau kita bermewah-mewahan ya nggak usah lah, ya cukup anak aja lah gitu. Kalau kepentingan anak kita hayo gitu. Cuman kalau kita berdua alah apa ya, yang penting kita hidupnya udah tentrem, udah bahagia, udah enak, nyari rezekinya juga gampang, ya wes itulah cukup gitu. Ntar kalau mau enak-enakan ntar aja, mungkin ketemu saudara, kan kita punya saudara di luar negeri, ntar kita main aja ke sana gitu udah. Tapi masih suka masakin nggak sih Mbak Inul 30 tahun masakin Mas Adam sendiri? Oh, sampai kata masak no kok, Jo? Selalu masakin, bahkan terkadang aku yang masakin Inul. Ih, kapan? Nggak pernah ya? Gak pernah. Iya, nggak pernah. Enggak, aku tiap hari masakin lah, masakin. Iya, selama kita ada waktu di rumah ya pasti Inul yang Masakin. masak. Aku masakin. Kalau- Sukanya Bang. Sukanya Mas Adam itu semua suka. Yang tidak suka adalah sayur asem yang favoritnya saya. Katanya, mana ada makanan kok kecut, katanya gitu. Jadi dia itu nggak suka favoritnya aku, karena aku sukanya sayur asem. Gitu. Jadi semua makanan yang aku masak dia doyan. Apapun itu.
untuk sebagai pernikahan mutiara di usia 30 tahun mungkin memaknainya seperti apa? Kamu harus ngasih aku kado mutiara, ngerti nggak? Gimana ngasih kado, duitnya di kamu. Ya ayo balik Mas. Udah Ya, ya, ini ya. ada kado sendiri nih Mbak Eno, Mas Adam bisa dibuka sendiri nggak sih? Nih anniversary-nya, maaf kan jadi Mbak Eno. Masih tetap terlihat muda dengan tren dengan Iya kan, aku tuh udah nggak bisa, jujur aja sekarang udah nggak bisa pakai heel yang tinggi-tinggi untuk show yang terlalu lama. Karena aku ada masalah dengan tulang tumit. Kemarin kan aku periksa ke Pineng, ada apa namanya tulangnya itu karena kebanyakan disuntik dulu. Karena disuntik itu kan enak banget ya, ternyata itu nggak boleh suntik apa namanya itu namanya kayak steroid gitu tuh nggak boleh. Jadi kadang-kadang masih ngilu gitu, makanya sekarang udah diharuskan pakai sepatu gini-gini. Nggak pernah pakai. gimana ini jadinya? Ya aku yang pakai sepatunya. Tapi mungkin Ganti-gantian gak nih karena berduaan sama-sama. mungkin sekarang karena jobnya Mas Adam mungkin lebih banyak nih jadi BA mulu, apakah outfitnya juga lebih mehong apa gimana? Didandanin dong sama bininya, masya Allah. Bininya dandanin, soalnya uangnya di sini. Ayo. Enggak loh, Ayo, makasih ya. Tapi biasanya kan penampilannya yang Iya. Ini gelang lucu ya. Iya, mungkin Iya. suka aksesoris dari dulu apa gimana? Iya, suka yang Titi kan pesennya kudu emas, kudu asli. Jadi buat nabung aja sekalian gitu. Kalau nabung yang kotak-kotak gitu kan nggak bisa diapa-apain. Jadi nabungnya gini sekalian buat aksesoris buat kerja. Tadi kalau Mami Nino sekali orang ini kelihatannya sederhana padahal semobil ya Mami, apa gimana? Apanya? Untuk outfitnya nih semuanya. Iya, dari atas sampai bawah ini kan tasnya juga kelihatan, sepatunya mungkin Oh ya, ini kan disamain aja. Ini blue jean, ini jeans, ada biru-birunya juga, tuh matching kan? Kalau berarti kalau yang gelang-gelang ini lebih ke investasi atau gimana sih nih? Investasi aja, gitu. Jadi, tapi mudah-mudahan nggak dijual ya. Kira-kira dari atas sampai bawah berapa ratus, berapa? Terus harga mobil ada ya Mi? Iya. Insya Allah ada. Mamilo ini kan orang tahunya selalu dengan yang wahnya, tapi sebetulnya ada nggak sih yang dipakai gitu ternyata murah loh bila Murah. Kamu tahu nggak ini celananya berapa harganya? berapa Mamilo? Ini harganya 250.000 apa 300 gitu. Lokal brand. Berapa Mbak? Oh 700. Oh dia yang beli. Maaf, dia yang beli. Jadi murah dong. Iya ya 700. Tapi sering belanja online yang murah-murah gitu nggak Mamilo? Iya sering lah. Sering. Tapi nggak apa-apa tuh kalau murah-murah. Loh, nggak apa-apa. Aku juga biasa kadang-kadang kalau di rumah juga bajunya juga biasa-biasa aja gitu. Artinya yang harus selalu yang mahal gitu. Enggak, di rumah saya juga pakai daster suwe-suwe masih. Karena nyaman aja gitu. Jadi kalau keluar begini kan pakai yang merek kayak gini boleh lah ya menghargai diri sendiri gitu. Tapi lebih ke investasi badan muka ya Mi? Mau Iya. dipakai kayak murah apapun, mahal tetap ya? Gimana ya menurut Anda? Ya gitulah, kalau menurut aku investasi itu bukan saja masalah emas, berlian atau apapun itu, cuman lebih kepada prestis menghargai diri sendiri gitu, karena kita kan dibayar orang datang ke sini dari pihak TV-nya bayar mahal, terus penampilannya kalau cuman biasa aja kan juga gimana sih Nudaratista gitu kan, jadi ya udah menghargai diri sendiri aja. Oke, terima kasih. Terima kasih.